setelah sebelumnya kita belajar tentang persekutuan, kali ini kita akan belajar tentang bersaksi. Jadi Tuhan itu menetapkan anak-anaknya, yaitu setiap orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus untuk menjadi saksi-saksinya. Jadi setiap kita nih kan udah ditebus, berarti kita yang akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bersaksi bagi orang Kristen adalah menjadi berkat, menjadi garam dunia buat orang-orang di sekitar kita, dengan cara kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar, yaitu Injil, bahwa kuasa Injil sanggup untuk menyelamatkan setiap manusia, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Oke, tapi jangan salah, tujuan bersaksi harus dimotivasi dengan benar. Motivasi yang benar adalah yaitu dengan kasih, bahwa kita ingin orang juga merasakan apa yang kita rasakan, juga dengan kebenaran, jadi tidak asal-asalan, dan juga tentunya dengan keinginan yang tulus. Tujuannya adalah supaya ketika kita bersaksi, orang menjadi mengenal Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Gimana sih caranya untuk menjadi saksi? Untuk menjadi saksi yang berhasil, kita harus mengetahui kuncinya, yaitu kita semua ditetapkan untuk menjadi saksi. Kamu dan saya ditetapkan untuk menjadi saksinya Kristus. Jadi teman-teman, ini tuh bukan kegiatan program yang sedang berlangsung yang kayak ada waktunya, oh ada waktu untuk bersaksi, oh ada juga waktu tidak bersaksi. Jadi bukan kayak gitu, tapi di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun, dimanapun, kita adalah saksinya Kristus. Sebagai orang Kristen, kita adalah saksi Kristus. Entah kita saksi yang baik, entah kita saksi yang buruk. Itu semua tergantung bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Oke, jadi ada 3 cara nih bagaimana caranya kita bersaksi. Kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah bersaksi melalui kasih. Kasih adalah ciri utamanya orang Kristen. Bener gak sih? Kita mau sama-sama baca dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Aku akan bacakan buat kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Teman-teman, kita perlu sama-sama sadari loh, ada orang-orang yang gak pernah baca Alkitab, sangat jarang datang ke kebaktian. Jika kita pengen orang-orang tersebut bisa mengetahui apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan buat mereka, biarlah mereka bisa lihat itu melalui hidup kita. Biarlah mereka bisa merasakan, bisa tahu, oh ini yang Tuhan bisa lakukan dilihat dari hidupnya kita sebagai saksi-saksinya Kristus. Jadi mari kita bersaksi melalui kasih. Yang kedua, bersaksi melalui perbuatan. Setiap orang bisa melihat perbuatan kita, dan mereka bisa juga menilai baik atau buruknya perbuatan kita. Dengan melakukan perbuatan baik, kita akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti dalam Matius 5 ayat 16, demikian hendaklah terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Begitu juga seperti yang di 2 Korintus 3 katakan bahwa kita itu adalah surat terbuka, surat Kristus yang terbuka dan bisa dibaca dan dikenal oleh semua orang. Artinya melalui hidup kita, melalui perbuatan kita, kita tuh bisa jadi saksinya Tuhan. Jadi ketika kita melakukan yang baik, kita menjadi saksi yang baik, tapi sebaliknya juga ketika kita melakukan yang tidak baik, kita juga secara tidak langsung orang bisa lihat, oh itu tuh orang Kristen seperti ini ya. Orang Kristen itu menjadi saksi yang tidak baik. Jadi mari kita melakukan yang terbaik dalam setiap perbuatan, dalam apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bersaksi melalui perkataan. Bagaimanapun juga, berita keselamatan itu harus diceritakan kepada semua orang melalui mulut kita. Untuk itu diperlukan kesaksian dari perkataan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman ingat, di Yohanes 9 ada cerita tentang seorang buta. Dia bisa dibilang mungkin sedikit atau bahkan tidak tahu tentang pengetahuan Alkitab. Tapi melalui pernyataan sederhananya, ia menyaksikan bagaimana hidupnya diselamatkan oleh Yesus. Apa yang dia katakan? Dia bilang seperti ini, aku tadinya buta, namun sekarang aku melihat. Jadi dia menyaksikan apa yang dia alami, apa yang Tuhan lakukan bagi hidupnya, dan itu menjadi kesaksian yang dia katakan lewat mulutnya. Jadi jangan takut untuk bersaksi, kalian bisa melakukannya melalui apa yang kalian telah alami sendiri, dan kalian bisa saksikan
kepada orang-orang di sekitar kalian. Bersaksi dengan jujur. Jadi dalam bersaksi kita kan inginnya kesaksian kita tuh bisa efektif dan bekerja dengan baik kepada orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita kan. Nah, ada 2 cara, yaitu pertama kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya kesaksian kita ini tuh nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihkan, tapi benar-benar pengalaman kita dengan Tuhan, karena itu adalah sebuah kejujuran, sebuah kesaksian yang bisa dipercaya orang. Dan yang kedua, kita menyertakan Roh Kudus dalam apa yang akan kita lakukan. Dalam memberikan kesaksian, kita terus berdoa dulu, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta Roh Kudus bekerja dalam perkataan kita, apa yang akan kita sampaikan, kita jadinya selaras gitu dengan Tuhan, bekerja sama untuk bisa menjadi pemberita firman atau pemberita Injil yang efektif dan baik. Gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya kita mempersiapkan kesaksian kita? Perlengkapan utama yang udah Tuhan Yesus janjikan akan diberikan kepada anak-anaknya yang akan menjadi saksinya adalah Roh Kudus. Yakinlah dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kita kesanggupan untuk bersaksi. Kalian dapat bersaksi kepada teman, keluarga, kepada tetangga, atau siapapun yang ada di sekitar kalian dengan menceritakan pengalaman pribadi kalian saat kalian lahir baru, mengalami pertobatan, dan apa yang Tuhan lakukan atas hidup kalian. Nah, setelah ini akan ada beberapa petunjuk apa saja yang bisa kalian ceritakan dan langkah-langkahnya. Bisa sama-sama dilihat ya.